Ya, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kita begitu banyak limpahan nikmat, dan dengan taufiknya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali pada pertemuan kali ini. Sebagaimana yang pemirsa saksikan, bahwa insyaallah ta'ala di malam yang semoga Allah berkahi ini, kita akan melanjutkan wasil darsana, kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang pembahasannya ini masih dalam pembahasan mengenai sifatul huruf yang lazimah, yaitu sebagaimana saya telah jelaskan bahwa sifat huruf itu ada dua, ada sifat lazimah dan ada sifat dzatiyah. Di mana kita saat ini membahas mengenai sifat lazimah, yaitu sifat yang menetap pada setiap huruf. Di mana pada sifat lazimah ini dibagilah menjadi dua bagian. Ada yang memiliki lawan dan ada yang tidak memiliki lawan. Dan pada pembahasan kali ini kita masih pada pembahasan yang pertama, yaitu yang memiliki lawan. Pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita sudah melewati bagian sifat yang kedua, yaitu sifat syiddah, rikhawa wa baina rikhwin wa syadidi lin umar. Dan di antara sifat syiddah dan rikhawa itu ada sifat baini atau tawassuta. Maka insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini mengenai sifat yang ketiga pada bagian sifat lazimah yang memiliki lawan, yaitu adalah isti'la beserta lawannya, yaitu adalah istifal. Kita akan membahas mengenai dua sifat ini, di mana dua sifat ini berkenaan dengan huruf-huruf yang nanti dibaca tebal dan huruf-huruf yang dibaca tipis. Sebelumnya kita akan membahas mengenai sifat isti'la. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala, di dalam manzumahnya beliau mengatakan wa sab'u ulwin khussa daghtin kidh hasar. Beliau mengatakan bahwasanya wa sab'u ulwin, jadi ada 6, ya. Ada 6 huruf ulwin. Ulwin itu ay bimakna huruful isti'la. Ada huruf isti'la yang berjumlah 6, ya, yang berjumlah 7, yaitu pada kalimat khussa daghtin kidh, ya, wa sab'u ulwin. Jadi ulwin itu asyara biqaulihi ulwin ila sifatil isti'la. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah syarah matan Jazari bahwa makna ulwin di situ asyara biqauli ulwin ila sifatil isti'la. Itu mengisyaratkan bahwa kalimat tersebut berkenaan dengan sifat isti'la. Ya, yang berjumlah berapa hurufnya? Sab', yaitu 7, dan sebagaimana dijelaskan di situ, ya, bahwa 7 huruf yang bersifat isti'la tadi ya jemawa yang dikumpulkan dari kalimat khussa daghtin qidh, ya. Adapun makna hasar adalah ala jam'iha bihadhil kalimat, yaitu yang terkumpul dari kalimat khussa daghtin qidh tadi. Maka pemirsa yang semoga dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Isti'la dari segi bahasa bermakna irtifa, yaitu terangkat. Nah, ini secara bahasa. Adapun secara istilah, sebagaimana dijelaskan bahwa isti'la bermakna irtifa'u aqsal lisani ila hanakil a'la 'inda nutqi bil harfi. Bahwasanya huruf isti'la adalah huruf yang irtifa'u aqsal lisani, yaitu terangkatnya pangkal lidah. Perhatikan di sini, sehingga yang harus digarisbawahi adalah aqsal lisannya, yaitu apa yang terangkat adalah pangkal lidah. Yang namanya pangkal itu berarti kan bagian dalam ya, adapun ujung bagian depannya. Nah, lidah itu kan ada bagian depan, itu namanya torfu, ujung, usul. Adapun bagian belakang atau yang mengarah ke tenggorokan, itu namanya aqsal lisan, yaitu pangkal lidah, lidah bagian dalam. Ya, di mana huruf isti'la tadi disebutkan dengan cara bagaimana kita mengucapkannya irtifa, dengan mengangkat aqsal lisan, yaitu apa? Pangkal lidah ila hanakil a'la. Nah, perlu diketahui bersama, dahulu kita telah membahas mengenai bagian-bagian organ yang berhubungan dengan huruf-huruf yang nanti keluar dari lidah. Di antara yang disebutkan adalah selain dari asnan yaitu gigi, adalah al-hanak. Al-hanak itu artinya adalah langit-langit. Nah, adapun isti'la ini adalah terangkatnya pangkal lidah ilal hanakil a'la, yaitu langit-langit yang sejajar dengan pangkal lidah. Intinya, pangkal lidah dinaikkan ke atas. Ya, sehingga suara itu kan mengalir dan terkumpul di atas ya. Nah, ini disebut dengan isti'la. Sehingga dengan terangkatnya pangkal lidah tadi mengakibatkan bulatnya suara dan besarnya huruf. Sehingga huruf tersebut ya akan ada dampak, yaitu adalah tafkhim, yaitu huruf yang tebal. Kita perlu ketahui tafkhim dari kata fakhama yufakhimu tafkhiman, yang bermakna tebal, sehingga huruf yang bersifat isti'la dia akan didapati huruf-hurufnya dibaca tebal. Makanya sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di antara tanda huruf itu tebal adalah vokal terakhirnya adalah o. Ya, seperti tadi kan hurufnya ada 7, yaitu khussa, daghtin, kidh, huruf kha, sta, do, gha, ta, qa, dan dha. Semuanya bervokal akhir o. Dan ini merupakan di antara tanda huruf-huruf tebal. Nah, jadi isti'la itu tadi bermakna terangkatnya pangkal lidah. Jadi harus dijelaskan secara detail karena nanti akan ada persamaan dengan sifat yang berikutnya, yaitu sifat itbaq. Nah, kemudian pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana perlu kita ketahui semua bahwa mengapa dia disebut dengan isti'la, disebutkan oleh Abu Amr Ad-Dani rahimahullah taala dalam kitabnya At-Tahdid. Beliau mengatakan summiyat musta'liyah li'anna lisan ya'lu biha ila jihatil hanak. Disebutkan oleh Abu Amr Ad-Dani rahimahullah yang beliau wafat pada tahun 444 Hijriah, yang beliau pengarang kitab At-Tahdid, dan siapapun yang pernah atau bahkan bergelut dengan ilmu qiraat pasti mengenal biografi beliau rahimahullah ta'ala. Karena kegigihan beliau dalam mengumpulkan ilmu sanad dan bacaan qiraat. Di mana beliau mengatakan dinamakan dengan musta'liyah, dinamakan dengan huruf isti'la disebabkan karena lisan. Nah, lisan di sini yang beliau sebutkan masih umum. Sehingga yang dimasukkan di sini adalah aqsal lisan, yaitu pangkal lidah, ya'lu biha ila jihatil hanak, yang dia itu diangkatkan pada sisi langit-langit atas. Ya, jadi pangkal lidah dinaikkan ke langit-langit atas, sehingga dengan cara seperti itu suara akan menjadi lebih besar dan akan menjadi tebal. Dan tadi disebutkan bahwa hurufnya ada 7 yang Imam Jazari rahimahullah ta'ala sebutkan dan kumpulkan pada kalimat khussa, daghtin, kidh. Nah, ini huruf-huruf yang bersifat musta'liyah, yang bersifat isti'la, yang dia harus dibaca tebal. Kemudian berikutnya lawan dari isti'la ya, didduhu ya, atau didduha, lawan dari isti'la yaitu istifal. Istifal
sebagaimana kita ketahui bersama, yang namanya lawan itu kita tahu, yang namanya lawan otomatis kebalikan dari isti'la. Isti'la bermakna tebal atau terangkatnya pangkal lidah, otomatis istifal lawan darinya, yaitu kebalikannya, yang bermakna inkhifad. Inkhifad itu artinya mendatarnya pangkal lidah. Kalau tadi kan istilah terangkat, adapun istifal adalah rendah, merendahkan pangkal lidah. Nah, makanya disebutkan wadidduhu at-tasaffulu awil istifal, bahwa lawan dari isti'la adalah istifal atau tasaffulu. Di mana tadi disebutkan bahwa istifal bermakna inkhifad. Ya, inkhifad ini sama seperti definisi mengenai harokat kasrah. Sebagaimana Al-Imam At-Tibi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Qaulul Mufid, beliau mengatakan wadhun khifadin bin khifadi lil fami, dengan menurunkan ya rahang bawah. Adapun ini berkaitan tentang huruf, maka maknanya adalah istifal dengan menurunkan pangkal lidah. Ya, jadi istifal bermakna inkhifadu ya aqsal lisani ya ila hanakil a'la bil harfi inda nutqi bil harf, yaitu apa? Merendahkan atau menurunkan pangkal lidah dari langit-langit atas sehingga suara nanti yang akan dihasilkan adalah tarqiq, yaitu adalah tipis. Ya, dan tarqiq ini diambil dari kata raqqaqa yuraqqiqu tarqiqan. Ya, tarqiq yang bermakna tipis. Dan huruf-hurufnya ya selain dari istilah tadi, ya huruf hijaiyah itu kan 29. 7 masuk kategori isti'la, berarti tersisa 22. Ya, 22 huruf hijaiyah masuk kategori istifal. Namun, yang perlu kita harus garis bawahi bahwa memang huruf-huruf selain dari isti'la itu masuk kategori istifal, yaitu tipis. Maka kalau misalkan kita membaca huruf ba, maka bacalah dengan istifal, yaitu dengan menurunkan pangkal lidah sehingga pangkal lidah itu rendah, sehingga dibaca ba bukan bo, ya. Yang betul ba bukan bo. Kemudian juga ketika kita membahas mengenai huruf-huruf hijaiyah dari segi tebal dan tipisnya huruf, maka disebutkan oleh para ulama terdapat 3 bagian. Ada huruf yang selalu dibaca tebal, ada huruf yang selalu dibaca tipis, dan ada huruf yang berubah kondisi. Artinya adalah dia mungkin sifatnya tipis, akan tetapi pada kondisi tertentu dia bisa menjadi tebal. Nah, jadi tadi isti'la bermakna huruf yang selalu dibaca tebal. Dan istifal bermakna huruf yang selalu dibaca tipis. Akan tetapi nanti ketika kita sudah melanjutkan pembahasan pada bab tafkhim dan tarqiq, ada pembahasan yang ketiga, yaitu apa? Kondisi huruf yang tipis bisa berubah menjadi tebal. Contohnya misalkan huruf la. Huruf lam itu kan nggak mungkin kita baca loh, kan tidak. Kita bacanya la. Nah, jadi hukum asal huruf lam itu tipis. Akan tetapi tadi kembali, dalam kondisi tertentu yang disebut dengan sifat aridah. Jadi ada sifat aridah. Sifat aridah ini adalah sifat yang kondisional. Ya, kondisi tadi lam itu tipis, namun pada lafzul jalalah, pada kalimat Allah sebelumnya ada huruf yang berharakat fathah atau dhamma, maka lam di situ menjadi tebal. Sebagaimana penuturan dari Imam Ibnul Jazari, beliau mengatakan wa fakhimil lama min ismillahi an fathin dhammin ka'abdullahi. Tebalkanlah huruf lam pada kalimat Allah bila sebelumnya ada huruf berharakat fathah atau dhammah. Pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada sifat isti'la dan istifal, sehingga isti'la bermakna huruf yang dibaca tebal dengan cara apa? Dengan cara terangkatnya pangkal lidah, dinaikkan ke langit-langit atas. Langit-langit atas disebut dengan al-hanakul a'la. Ya. Sehingga itu akan menghasilkan suara yang tebal, dan hurufnya tadi disebutkan ada 7 huruf, mohon maaf. Ada 7 huruf dari sifat isti'la yang terkumpul pada kalimat khussa daltin
qidh ini, 7 huruf ini dia bersifat isti'la. Lawan dari isti'la adalah istifal, bermakna inkhifad. Ya, rendahnya pangkal lidah, artinya pangkal lidah tidak dinaikkan, sehingga dengan melakukan hal tersebut ya akan terdapat suara yang tipis atau biasa kita kenal dengan huruf tarqiq yang berjumlah sisa dari huruf isti'la yang berjumlah berarti 22 huruf. Namun nanti dari 22 huruf itu pun kalau dibahas dari sisi tebal dan tipis, 3 huruf akan hilang. Karena dia masuk kategori yang tipis, akan tapi kondisi tertentu dia bisa menjadi tebal. Kemudian berikutnya yang harus kita tanbih perhatikan adalah dalam mengucapkan huruf isti'lah. Tadi huruf isti'lah kan bermakna tebal. Akan tetapi perlu kita ingat bahwa Imam Jazari itu beliau memberikan wanti kepada kita, wanti ya, kehati-hatian dalam membaca Al-Quran agar kita membacanya bila ta'assufi, tanpa memberatkan diri, bila takalluf, tanpa berlebih-lebihan. Contoh misalkan dalam membaca huruf qaf gitu ya. Qaf itu kan dibaca ko seperti itu. Tidak dibaca ko. Nah, ini. Jadi bedakan antara pengucapan ko dengan ko. Nah, kalau ko itu memberatkan diri. Dan itu berlebihan dari segi suara, sehingga dalam membacanya harus ko. Kemudian kalau huruf qaf ini berharokat kasrah pun, kita tidak boleh berlebihan dalam pengucapannya. Yang sering terjadi kesalahan adalah membaca seperti ini. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Kayak keselak ya qafnya. Sehingga qaf di sini dia tetap dalam kadar ketebalannya, namun tetap ketebalannya tidak boleh mengalahkan yang sifat idbaq. Nanti kita akan bahas sifat idbaq pada pertemuan berikutnya. Jadi pengucapan seperti itu hanya boleh pada huruf yang bersifat idbaq. Karena huruf isti'la tidak semuanya bersifat idbaq. Nanti kita akan bahas. Jadi mustaqim, qim seperti itu, bukan mustaqim. Ini jadi hati-hati dalam pengucapan huruf-huruf yang bersifat isti'lah, yaitu tebal. Sebagaimana kita ketahui bersama, Imam Jazari mengatakan wa harfal isti'la'i fakhim wa khsusa li tabaqa aqwa nahu qala wal asah. Bahwasanya tebalkanlah huruf yang bersifat isti'lah. Jadi harus dibaca tebal huruf yang bersifat isti'la, namun ketebalannya pun jangan dibuat-buat. Akan tetapi dengan cara menaikkan pangkal lidah. Seperti tadi, misalkan kha, maka dibaca kha, seperti itu. Kemudian sa, da, gha, ta, qa, dan dha. Dan perlu digarisbawahi bersama bagi para pemirsa bahwa dalam mengucapkan huruf isti'la yang tebal berharokat fathah jangan dimonyongkan. Memang beberapa ulama ada yang membolehkan, namun sependek pengetahuan kami ketika saya pun mengambil ijazah Al-Quran kepada beberapa para masyayikh, baik dari Yaman maupun Sudan maupun Mesir, kita tidak diajarkan dalam pengucapan huruf yang berharokat fathah, khususnya huruf yang tebal, dibaca monyong. Tidak. Karena huruf isti'la itu adalah huruf yang kembali kepada makhrajnya. Misalkan huruf so, maka dalam pengucapannya kita perhatikan pada lidahnya, bukan pada bibir. Karena huruf so ini huruf yang keluar dari lidah. Sehingga dalam pengucapannya pun berkaitan tentang lidah, bukan so, bukan. Yang betul so, seperti itu. Sama seperti contohnya huruf ko gitu kan, ko monyong, tidak dimonyongkan, melainkan ko. Dengan cara apa? Mengangkatkan pangkal lidah. Sehingga hati-hati pada pengucapan huruf yang musta'liyah, huruf yang bersifat isti'la, dengannya akan terdengar suara tebal yaitu tafkhim. Pada kondisi maftuh, yaitu pada kondisi berharakat fathah, jangan sampai kita membacanya dengan memonyongkan kedua bibir. Karena memonyongkan kedua bibir hanya pada harokat dhammah. Kalau misalkan pada huruf isti'la ya, maka merupakan kesalahan kalau kita membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, hati-hati, jangan dimonyongkan bibirnya. Ya, cukup dengan menaikkan pangkal lidah ke langit-langit atas.
Jadi itu harus diperhatikan oleh kita semuanya. Kemudian yang sering terjadi kesalahan juga pada huruf yang bersifat isti'la adalah dalam pengucapan huruf kha. Inda as-sakinah. Ya, ketika huruf kha ini berharokat, bukan berharokat, yaitu bertanda sukun. Yang sukun itu artinya adalah lawan dari berharokat, yaitu mati. Jadi seperti contoh dalam surat Al-Humazah ya. Yahsabu annama lahu akhladah. Akhladah. Bedakan antara pengucapan akhladah dengan akhladah. Kalau akhladah dari sisi makhraj sudah benar. Tapi dari sisi sifat dia masih kurang. Karena apa? Posisi pangkal lidah masih datar sehingga suara tidak terdengar tebal. Ya, bukan yang betul akhladah. Nah, seperti itu. Cuman tadi hati-hati jangan sampai memonyongkan kedua bibir. Jangan kita bacanya yahsabu annama lahu akhladah. Ya, akan terdengar berbeda ketika mengucapkan dengan memonyongkan bibir dengan yang tidak. Jadi hati-hati dalam pengucapan huruf kha inda sakinah, yaitu ketika dia sukun atau mati. Kemudian tadi ya yang ketiga berikutnya, hati-hati tidak berlebih-lebihan dalam mengucapkan huruf isti'la. Jangan su, ya tidak, bukan su, itu namanya dibuat-buat dengan suara. Sedangkan tebalnya huruf itu dikarenakan hasil dari makhraj dan sifat yang benar, bukan dari suara. Suara bisa mengikuti dengan makhraj sifatnya. Jadi dibaca dengan sesuai makhraj sifatnya. So, bukan su, bukan. Ya, itu dibuat-buat namanya. Jadi hati-hati dalam pengucapan huruf isti'la agar tidak bila ta'assufi, agar tidak memberatkan diri. Karena kalau kita berlebihan seperti tadi ya, ta'assufi tadi, su itu, jujur itu akan melemahkan, akan membuat cepat capek kita dalam membaca Al-Quran. Itu dampaknya, cepat capek kitanya. Maka tadi, kata Imam Jazari itu, bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi. Kita kalau baca Quran itu dengan lutfi, dengan lembut, dengan santai, tidak berlebihan, tidak memberatkan diri. Kalau kita tidak santai dan memberatkan diri kita, ya berlebihan, dampaknya nanti cepat capek dalam membaca Al-Quran. Itu yang harus kita fahami bersama. Kemudian berikutnya kesalahan pada huruf istifal adalah untuk istifal mudah, ya. Kita mudah dalam pengucapan, intinya dia huruf-huruf yang tipis. Adapun isti'la kembali tadi pada huruf-huruf yang tebal, dan ini yang harus perlu digarisbawahi karena banyak di antara saudara kita yang salah dalam pengucapan huruf yang bersifat isti'la, karena huruf yang bersifat isti'la akan menghasilkan dengan suara yang tebal atau disebut dengan tafkhim. Adapun istifal akan menghasilkan suara tipis yang disebut dengan tarqiq. Mungkin ini yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat bagi pemirsa dimanapun Anda berada. Hadza wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih pemirsa TV Sunnah dan pendengar radio kita FM. Anda masih membersamai kami di serangkaian program Kalam, kajian live malam hari, live interaktif bersama dengan guru kita Ustadz Fauzi Abu Fasha hafizahullah ta'ala dalam pembahasan isti'la dan istifal ya. Tadi Ustadz sudah menyampaikan pembahasannya secara gamblang ya dan lengkap ya, memberikan pencerahan kepada kita semua tentang bagaimana kita semestinya mengucapkan huruf-huruf yang memiliki sifat isti'la dan istifal ya. Kini kita saatnya mengajak Anda untuk berinteraktif. Bagi Anda yang ingin memperdengarkan bacaan Qur'annya, silahkan Anda bisa hubungi kami via telepon ya di 0231 488 281 atau bisa juga dikirimkan melalui voice note ya. Anda membaca Quran surat Al-Kautsar ya. Membaca Quran surat Al-Kautsar ya. Dan sementara itu Ustaz juga akan mengajak kita untuk mengetahui hukum-hukum tajwid yang terdapat di Quran surat Al-Humazah. Mari kita buka Quran surat Al-Humazah dari ayat yang ke-5 sampai dengan selesai bisa Ustaz ya? Ya, insyaallah. Insyaallah ya. Baik, tafadhol Ustaz untuk bisa memulai materinya di sesi yang kedua ini. Ya, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata billahi thumma amma ba'du. Pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, insyaallah ta'ala pada sesi kali ini kita akan melanjutkan tahsin kita ya di dalam surah Al-Humazah, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca ayat 1 hingga 4.
Maka insyaallah ta'ala pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pada ayat 5 hingga terakhir insyaallah ta'ala. Kita akan melihat hukum-hukum pada ayat yang kelima. Perlu diketahui di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma adraka mal hutamah." Huruf waw. Perlu diperhatikan bersama bahwa huruf waw di kondisi harokat apapun dia, itu maka kita harus memonyongkan kedua bibir. Nah, ini untuk huruf waw ya. Karena huruf waw ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Jazari li syafatainil wa'u ba'un mimu, bahwa huruf waw itu huruf yang keluar dari kedua bibir. Jadi dalam pengucapan harokat apapun huruf waw, maka dia harus memonyongkan kedua bibir. Kemudian ma'a, di situ ada mad jaiz. Perlu diketahui bersama dalam riwayat Hafiz an Asim dalam Thariqah Syatibiyah, perlu diketahui dalam riwayat Hafiz an Asim itu ada sekitar 57 jalur. Ya, dan kita baru tahu satu Syatibi, nanti ada Al-Faid, ada Al-Misbah dan yang lainnya dari jalur-jalur riwayat Hafiz yang lainnya. Maka di sini mad jaiz ya, karena di situ ada mad ya yang bertemu dengan hamzah, lakin laisa bikilmatin wahidah, akan tapi bukan pada satu kalimat. Maka kondisi mad ini disebut dengan mad munfasil atau juga disebut dengan mad jaiz munfasil. Karena kita ketahui bersama Syekh Sulaiman Al-Jamzuri mengatakan lil maddi ahkamun thalathatun tadum wahyal wujub wal jawazu wal luzum, bahwasanya mad far'i itu ada 3 bagian, ada wajib, ada jaiz, ada luzum lazim. Dan mad jaiz ini masuk kategori yang jaiz, yaitu yang dia dibaca 2 harokat lebih, tapi dia juga boleh dibaca 2 harokat saja. Namun jangan sampai kita baca mad jaiz pertama itu 4 harokat, mad jaiz berikutnya 2 harokat, nggak boleh. Ya, itu namanya memperadukan riwayat. Jadi kalau memang mau 2 ya 2 semua. Kalau mau 4 ya 4 semua. Jadi harus serasi itu ya, harus sama. Tidak boleh berbeda. Maka harus membacanya kalau 4 ya 4, yang 2 ya silahkan 2. Namun kalau 2 harokat boleh, sebabnya tadi dalam Manzumah Tuhfa al-Atfal disebutkan tadi ya, bahwa mad munfasil atau mad jaiz munfasil masuk kategori yang jaiz. Artinya jaiz itu boleh dibaca 2 harakat, boleh juga lebih dari 2 harakat. Adapun mad wajib muttasil seperti pada kata idza jaa nasrullah, jaa itu mad wajib muttasil yang bermakna wajib, itu artinya wajib dibaca 2 harakat lebih, nggak boleh 2 harakat. Yang boleh itu adalah mad jaiz. Jadi dibaca 2 sampai 4 harakat ya. Namun di Indonesia memang ma'rufnya biasanya memang membaca 2, 3, 4 sampai 5 harakat. Nah, kemudian berikutnya adraka. Dalam riwayat Hafiz itu dibaca fathah ra-nya. Adapun dalam riwayat Warsh maka dia agak dimiringkan, wa ma adraka ma. Ya, adre. Dalam riwayat Hamzah pun nanti demikian dengan kata yang berbeda. Namun dalam riwayat Hafiz an Asim yang ma'rufnya kita di Indonesia maka dibaca dengan maftuh, yaitu dengan fathah, wa ma adraka. Kemudian berikutnya al-hutamah. Perhatikan pada al-hu. Al di situ adalah lam al-qamariyah. Ya, yang namanya al-qamariyah itu adalah izhar al-qamariyah, menjelaskan alnya. Bila setelahnya ada huruf ha, jadi alnya dibaca tawasud karena huruf lam bersifat tawasud, enggak terlalu lama alirannya dan tidak terlalu cepat juga. Sehingga dibaca wa ma adraka mal hutamah, al-hutamah. Jadi jangan cepat-cepat. Kemudian berikutnya dalam pengucapan huruf ta jangan dimonyong. Al-hutamah, hutamah, tidak. Al-huta, al-hutamah. Jadi ketika hanya itu monyong, ketika membaca ta netral bibirnya. Al-hutamah. Walaupun ada beberapa syekh yang membolehkan membaca huruf tebal dengan monyong ketika fathah, namun secara kaidah tidak dibenarkan. Ini yang harus kita fahami bersama. Kemudian al-hutamah.
akhirnya itu adalah huruf ta marbutah. Namun ta marbutah indal waqfi, ya, ketika dia waqaf maka berubah menjadi huruf ha. Nah, huruf ha sendiri merupakan huruf yang semua sifatnya adalah tipis. Semua sifatnya lemah. Ya, semua huruf ha sifatnya itu adalah lemah. Bahkan huruf ha itu dalam kitab selain kitab-kitab tajwid, dia memiliki sifat namanya al-khafa. Nah, al-khafa ini merupakan sifat yang sangat lemah. Ya, karena dia mengikuti huruf-hurufnya. Nah, maka huruf ha ini maka dialirkan dengan desisan. Wa ma adraka mal hutamah. Al-hutamah. Dialirkan. Kemudian ayat berikutnya, narullahil muqadah. Lihat pada rullah. Itu ada lafzul jalalah, yaitu kalimat Allah. Dan tadi saya sebutkan bahwa huruf lam sifat asalnya itu tipis. Akan tapi dalam kondisi dalam lafzul jalalah kalimat Allah, bila mana ada huruf sebelumnya berharokat fathah atau dhammah, dan kita lihat di sini pada ayat yang ke-6 itu harokat sebelumnya ada dhammah, rullah, maka dibaca dengan tebal lamnya, narullahil muqadah. Jadi dibaca tebal Allahnya. Cuman ingat, dalam membaca kalimat Allah kita harus hati-hati dalam membaca ra-nya. Harus ditebalkan narullahi al-muqadah. Seperti itu. Kemudian berikutnya ayat yang ke-7, allati tattali'u 'alal afidah. Kalau dalam riwayat yang lain dibaca allati tattali'u 'alal afidah. 'Alal afidah. Itu dalam riwayat lain. Tapi kita dalam riwayat Hafs dan Asim adalah dengan menjelaskan al-qamariyahnya. Nah, perhatikan pada tattali'u. Tattali'u. Yang pertama huruf ta, dia bersifat tipis yaitu istifal, dan ta itu bersifat tebal yaitu isti'la, dengan mengangkat pangkal lidah, maka diangkat allati tattali'u. Jadi dibaca tebal, sehingga jangan kita memonyongkan kedua bibir. Jangan allati tattali'u. Bukan, yang betul tattali'u. Itu. Lihat di situ tattali'u akhirnya kan huruf ain ya, dan setelahnya ada huruf ain lagi. Hati-hati nih. Jangan sampai merubah seakan-akan hamzah. Allati tattali'u alal afidah, bukan alal, melainkan alal. Nah, ini jadi kalau huruf ain 2 ini hati-hati. Ya, apalagi enggak semuanya ya. Kadang orang saya kan orang Jawa, kadang kesulitan mengucapkan huruf ain. Ya, maka dijelaskan huruf ain. Jangan sampai seperti alhamdulillah rabbil alamin ngalamin. Nah, ini hati-hati ya. Terlebih kalau ada 2 ain, ini lebih hati-hati lagi. Dijelaskan secara makhraj. Ya. Sedangkan Allah sendiri mengatakan alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Dalam membaca Quran itu harus dengan haknya dalam membaca. Nah, dijelaskan allati tattali'u 'alal afidah. Perhatikan tattali'u 'ala. Jadi ada huruf ain yang kedua, namun perlu diketahui bersama masih banyak di antara kita membaca huruf ain ini keluar di hidung. Jadi bacanya ya. Biasanya kalau masih hidung ada sengau di sini. Nah, itu kalau masih ada berarti Anda masih salah. Ya, butuh proses lagi dan terus ya berusaha dalam membenarkannya. Yakinlah bahwa dalam proses itu Allah menyiapkan pahala yang besar bagi kita semuanya. Jadi jangan putus asa. Jadi lihat di situ alal afidah. Lal itu kan ada lam mati ya, al-qamariyah, maka dialirkan allati tattali'u 'alal afidah. Seperti itu. Kemudian afidah. Di situ ada fa yang dia dalam kondisi sukun yaitu mati, maka huruf fa ini kan bersifat hamas pertama. Bagian yang keduanya, apakah dia syiddah, rikhwah atau tawasud, maka masuknya adalah rikhwah karena ngalir panjang. Sehingga aliran panjang ini harus dikolaborasi dengan hamsnya tadi.
Jadi mengalir disertai dengan desisan. Allati tattali'u 'alal afidah. Nah, desisan ngalir. Nah, alirannya itu ya sifat rikhawahnya, desisannya sifat hamesnya. Afidah seperti itu. Kemudian berikutnya innaha 'alaihim muqsadah. Dalam riwayat yang lain dibaca innaha 'alaihim musadah. Dibaca panjang. Musadah, ya. Adapun di kita riwayat Hafs an Asim, maka bi tahqiqil hamzah, dengan menetapkan hamzah. Kan kalau kita kan ada hamzahnya ya, muqsadah, bukan musadah. Nah, perhatikan di innaha. Di situ ada huruf nun yang bertasydid. Syekh Sulaiman mengatakan wa ghunna miman thumma nunan syuddida, dengungkanlah, tahanlah dengan dengungan pada nun syuddida, nun yang bertasydid. Karena kondisi dengungan yang sangat kuat, tingkat pertama adalah kondisi nun dan mim dikala bertasydid. Bahkan saya punya teman saya mengambil ijazah kepada beberapa para masyayikh, bahkan di antara mereka membaca guna itu seakan-akan seperti 4-5 harokat. Innaha 'alaihim muqsadah. Lama sekali. Ya, itu kembali kepada bagaimana kita belajar kepada para masyayikh. Kalau kita belajar sedang, intinya tidak boleh menyalahkan ya, selama itu masih dalam kaidah-kaidah tajwid. Jadi ditahan innaha 'alaihim muqsadah. Muqsadah, perhatikan di situ alaihimmu. Mim yang pertama dalam mushaf Madinah itu enggak ada sukunnya. Dan mim yang kedua itu ada tasydidnya. Dalam ilmu rasam dan dhabat, dalam ilmu tulis menulis Al-Quran, kalau ada dua huruf, yang huruf pertama mati, huruf kedua hidup, dan huruf yang keduanya itu ada tasydid, itu namanya idgham kamil. Artinya sempurna dimasukkan huruf berikutnya, sehingga disempurnakan innaha 'alaihim muqsadah. Perhatikan pada hamzah muqsadah. Hati-hati dalam mengucapan hamzah, karena baik di antara kita itu kebablasan kayak ain. Innaha 'alaihim muqsadah. Muqsadah kayak ain. Padahal itu hamzah. Jadi kalau membaca hamzah sukun tuh ya kayak rem mendadak gitu. Gitu, kayak muqsadah. Jadi langsung kayak diputus gitu ya. Muqsadah seperti itu. Kemudian ayat yang terakhir fi amadim mumaddadah. Ya, perhatikan pada amadimmu. Perhatikan di situ, ya, di situ ada idgham bi gunnah, di mana dalnya berharokat kasratain, ya, dan setelahnya bertemu mim, ya, maka kasratain atau tanwin bertemu huruf mim, maka ini masuk kategori idgham bi gunnah, yaitu memasukkan huruf kedua disertai dengan gunnah sehingga dibaca fi amadim mumaddadah. Nah, ini harus diketahui oleh kita semua. Jadi hati-hati ya pada surah Al-Humazah, yaitu pada huruf H. Ya, tertulisnya tak marbutah, namun kalau kita berhenti yang menjadi hak ya, maka dalam membaca haknya harus dialirkan ya dengan desisan. Wailul likulli humazatil lumazah. Bukan lumazah. Kalau lumazah aliran gak ada, desisan pun kurang. Nah, maka ke dalam membaca Al-Quran kita harus menjelaskan huruf baik dari makhraj dan sifatnya. Dengan kita memperhatikan ini, maka bacaan kita pun sesuai sebagaimana Al-Quran itu turun kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat bagi pemirsa. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan atas penyampaian materinya. Dan ada pendengar kita yang mengirimkan pesan singkatnya Ustaz, untuk memperdengarkan bacaan Qurannya melalui voice note ya di 0852 10 943 943. Kita akan perdengarkan berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sekali lagi. Masya Allah. Sekali lagi. Sekali lagi boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. Dan Ya. Abu Maryam di Kuningan katanya Ustaz. Syukron. Ah, Masya Allah, Barakallah fih, Masya Allah. Ahlan ya, yang dari Kuningan, Masya Allah ini. Abu Maryam. Alhamdulillah, Masya Allah, bacaannya bagus. Namun ada beberapa yang harus diperhatikan, terutama pada huruf ra. Huruf ra ini adalah huruf yang memang kita harus hati-hati dalam getaran. Bahkan ini pun telah ditegaskan oleh Imam Jazari dalam baitnya. Beliau mengatakan wa akhfi takriran idza tushaddadu. Hati-hati dalam mengucapkan ra idza tushaddadu, ketika dia bertasydid. Nah, ra bertasydid di situ ada unsur nabr. Nabr itu adalah hentakan. Sehingga dijelaskan getaran serta hentakan ra-nya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan Bismillahirrahmanirrahim. Itu datar, sehingga dihentakkan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Dihentak, namun hati-hati pada getarannya. Ya, khawatir kalau terlalu menghentak, getaran pun terlalu banyak. Kemudian berikutnya, pada a'tainaka. Ini sepertinya sudah benar, mungkin karena rekaman ya sepertinya. Jadi huruf ain ini tadi saya dengar, ain itu kan mengalir, tapi mengalirnya kan tawasud, dia kan tawasud sifatnya. Nah, sifat tawasud ini mengalir tapi nggak terlalu lama, sedang. Namun dalam alirannya jangan sampai kita membaca seperti saktah. Jadi jangan berhenti inna a'tainakal. Jadi jangan ada jeda. Ketika mengalir langsung masuk ke huruf ta, sehingga dibaca inna a'tainakal kautsar. Nah, jadi dijelaskan aliran ain kemudian masuk ke ta. A'taina. Jadi jangan ada jeda a'taina. Nah, tidak. Hati-hati di situ. Kemudian fasalli. Sad di situ memiliki sifat isti'la sebagaimana penjelasan malam ini, yaitu terangkatnya pangkal lidah, dan huruf lam itu istifal, tipis dalam kondisi di sini. Maka hati-hati lamnya jangan kena syubhat sad. Ya, jangan sampai kena syubhat tebalnya. Lamnya tipis. Jadi fasalli, jangan fasalli li rabb, jangan. Yang betul fasalli. Sadnya tebal dan lamnya tipis. Itu, jadi hati-hati. Secara keseluruhan, Masya Allah bagus. Barakallahu fih. Baik, terima kasih Ustadz atas koreksinya ya. Demikian tadi untuk Abu Maryam di Kuningan ya. Ada penelpon yang masuk. Coba kita akan sapa, boleh Ustadz ya? Ya, untuk penelpon berikut ini. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo. Dari Bapak siapa di mana? Zakaria di Sindang Laut. Bapak Zakaria di Sindang Laut. Ustadz boleh dipakai Ustadz headsetnya Ustadz biar ya. diperdengarkan bacaan. Ya, udah siap untuk membaca surat Al-Kautsar, Pak? Ya, silakan, Pak.
إنا الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Kedengeran Ustaz ya? Ya. Baik. Terima kasih Bapak Zakaria, nanti dikoreksi sama Ustaz ya bacaannya ya. Jazakallahu khairan. Ya, alhamdulillah, masya Allah, bacaannya bagus. Namun ada yang harus diperhatikan oleh kita, khususnya tadi yang baca. Saya fokus di ta'awudz dan basmalah. Ya, ta'awudz dan basmalah. Perhatikan di a'udzu billahi minasy. Ini dimulai minasyaitani. Perlu diketahui di dalam riwayat Hafiz, yaitu kita di Indonesia ya, vokal dalam membaca Al-Quran itu kan A, I, dan U. Nah, adapun E itu ada tapi hanya di surat Hud saja. Majreha. Selain dari itu di dalam riwayat Hafiz tidak ada. Maka jangan kita baca minasyaita, syaita. Bukan syai, melainkan syai. Vokal I. Jadi dibaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitonir rajim, bukan syaita, bukan E. Jadi hati-hati dijelaskan pada I-nya. Kemudian ini juga yang harus digarisbawahi, ini mungkin kita juga dulu belajar oleh guru-guru kita, orang-orang dulu itu kadang membaca to itu panjang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, to-nya itu terlalu panjang. Kondisi to di situ adalah mat tabi'i atau mat asli. Dan mat tabi'i ini berhukum dengan hukum apa? Asli, yaitu bimiqdaril qasri, yaitu dengan membaca qasar. Apa itu qasar? Membaca 2 harakat saja. Jadi dibaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asyaitonir rajim. Jangan lebih dari 2 harakat. Jangan asyaitonir rajim. Nah, itu kelebihan. Jadi hati-hati ya, jangan dibaca panjang. Sama juga tadi Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bismillah Ar-Rahman. Nah, ini jangan terlalu panjang. Ini juga dibaca 2 harakat saja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dijelaskan. Ya, panjangnya jangan berlebihan. Kemudian berikutnya fokus di ra. Nih, huruf ra ya. Huruf ra ini kan kondisi dalam surah Al-Kautsar ini, akhir-akhir ayatnya itu tebal. Ya Al-Kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Maka ra-nya dibaca tebal ya. Memang tadi dijelaskan di pertemuan sebelumnya, huruf ra itu kan sifatnya istifal ya, tipis. Tapi kalau ra-nya itu dalam kondisi sukun, mati, dan ada huruf sebelumnya berharokat fathah atau dhammah, kan Al-Kautsar. Berarti sebelum huruf ra itu kan ada huruf tha. Berharokat apa? Fathah. Maka kondisi huruf ra-nya itu dibaca tebal. Maka dibaca Kautsar, bukan Kautsar. Kalau Kautsar, maka posisi pangkal lidahnya masih datar. Jadi caranya diangkat lagi, dinaikkan ya. Al-Kautsar, bukan Kautsar. Kemudian juga tadi wanhar, langsung jangan wanhar, jangan ada panjang ya, sehingga langsung dibaca fasalli li rabbika wanhar. Har, langsung. Itu saja yang harus diperhatikan. Masya Allah, barakallah fi. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan atas koreksinya. Sebenarnya ada satu lagi Ustaz, boleh nggak sih Ustaz kita coba perdengarkan Ustaz? Mangga. Satu lagi boleh ya. Mangga. Kita akan coba perdengarkan berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, Masya Allah. Iya, alhamdulillah, Masya Allah. Dari Nana Kuningan. Namanya Nana Kuningan. Masya Allah, barakallahu fi kepada akhuna Nana dari Kuningan. Masya Allah, bagus. Namun ada yang harus di garis bawahi di sini. Ada beberapa poin. Tadi ya, a'udzu billahi minasyaiton. Jadi syai bukan syai. Jadi cara agar jelas vokal i-nya sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam At-Tibi dalam kitabnya Qaulul Mufid, beliau mengatakan wadhun khifadin bin khifadilil fami, yaitu cara menjelaskan harokat kasrah atau vokal i itu dengan menurunkan rahang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asyai. Nah, ini rahang ini ke bawah. Asyaitonir rajim. Jadi dijelaskan syai bukan syai ya. Kemudian berikutnya ketika tadi bismillah, jangan bismillah, jangan gitu. Langsung saja jelaskan vokal i pada kasrah. Bismillah, bukan bis bukan, tapi bismillah. Kemudian berikutnya yang terakhir, hati-hati, al-abtar, bukan o, bukan inna syani'aka huwal abtar, bukan, tapi abtar. Jadi a-nya tipis. A di sini kan hamzah ya. Saya katakan bahwa kalau ada dalam Al-Qur'an itu terucap a i u, itu namanya hamzah. Ya. Al-a, ab, bukan o, bukan ab, yang betul a, tar, bukan tor, ya, bukan to kayak to gitu. Yang betul ta, tanya tipis. Inna syani'aka huwal abtar. Seperti itu. Jadi hati-hati di huruf yang tipis, jangan keikutan tebal karena huruf setelahnya huruf tebal. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan atas koreksinya. Demikian yang tadi untuk Nana di Kuningan ya. Afwan tadi di mana ya? Sebentar. Ya betul, di Kuningan ya. Masya Allah. Pendengar kita dua-duanya tadi interaktif dari Kuningan. Dan terima kasih tadi juga buat siapa ya tadi, Pak Zakaria Iya. dari Abu Maryam. dari Sindang Laut Iya. kalau nggak salah ya. Terima kasih sudah bergabung semuanya ya. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Ustaz, kami juga ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan atas ilmu yang telah disampaikan. Masya Allah sangat bermanfaat sekali. Dan insya Allah kita lanjutkan pembahasan ini di Kamis pekan yang akan datang Ustaz ya, dari jam 8 sampai dengan jam 9 malam. Kami juga ucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya, pendengar dan pemirsa yang sudah mengikuti dari awal ya. Semoga bermanfaat dan kita bisa mengambil hikmah dan faedah dari pelajaran yang disampaikan di kesempatan malam hari ini. Saya Hafid dan juga Ustaz Fauzi mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,3 FM Kita Radio.